Sejarah Kerajaan Banten. Sekitar awal abad ke-16, Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu mempunyai bandar-bandar penting seperti Sunda Kelapa atau Jakarta, Banten, dan Cirebon. Kerajaan Pajajaran ini mengadakan kerjasama dengan pemerintahan Portugis, sehingga Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng dan kantor dagang di sini. Seluruh perekonomian di tanah Sunda Kelapa pada saat itu dikuasai oleh Portugis. Guna membendung pengaruh dari Portugis di wilayah Pajajaran ini, Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak memberi perintah kepada Fathahillah. Fathahillah adalah panglima perang Demak, diperintahkan menaklukkan bandar-bandar di Pajajaran sekitar tahun 1526. Akhirnya, pasukan Fathahillah berhasil menguasai Banten dan merebut pelabuhan Sunda Kelapa atau Jakarta pada tanggal 22 Juni 1527. Sejak saat itulah nama Sunda Kelapa diubah namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta, yang artinya kota kemenangan. Maka tanggal 22 Juni oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta. Seluruh pantai utara di Jawa Barat akhirnya bisa dikuasai Fathahillah, sehingga lambat laun agama Islam tersebar di seluruh Jawa Barat. Fathahillah kemudian menjadi ulama besar atau wali dengan memakai gelar Sunan Gunung Jati di Cirebon. Tahun 1552, putra dari Fathahillah yaitu Hasanuddin diangkat jadi penguasa Banten. Sedangkan putranya yang lain, Pasarean, jadi penguasa di Cirebon. Fathahillah mendirikan pusat kegiatan keagamaan Islam di Gunung Jati, Cirebon, hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1568. Innalillahi. Raja-raja Kerajaan Banten. Raja-raja yang berkuasa di tanah Banten pasti mengalami pasang surut sendiri-sendiri. Berikut ini urutan raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Islam Banten Jawa Barat, yaitu Sultan Hasanuddin. Pada saat terjadi perebutan kekuasaan di Demak, daerah Cirebon dan Banten masing-masing berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Demak. Akhirnya Cirebon dan Banten terlepas dari pengaruh Demak dan menjadi kerajaan berdaulat. Maka Sultan Hasanuddin akhirnya menjadi Raja Banten pertama yang berkuasa selama 18 tahun, yaitu 1552 sampai 1570 Masehi. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten berhasil menguasai Lampung, Sumatera sebagai penghasil rempah-rempah. Selain itu, Sultan Hasanuddin juga berhasil menguasai Selat Sunda yang merupakan jalur utama perdagangan. Di bawah pemerintahan beliau, pelabuhan Banten berhasil menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dan berbagai negara di dunia. 2. Maulana Yusuf merupakan putra Sultan Hasanuddin yang memerintah Banten dari tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Sekitar tahun 1579, Maulana Yusuf berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran di Pakuan, Bogor, sekaligus menyingkirkan rajanya, Prabu Sedah. Ini mengakibatkan rakyat Pajajaran banyak yang mengungsi ke daerah pegunungan dan sampai sekarang dikenal sebagai orang-orang Badui di Rangkas Bitung, Banten. 3. Maulana Muhammad. Begitu Sultan Maulana Yusuf wafat, putra beliau yang bernama Maulana Muhammad naik tahta saat usia 9 tahun. Karena Maulana Muhammad masih begitu muda, maka pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi Jayanegara sampai beliau dewasa 1580 sampai 1596. Setelah memerintah selama 16 tahun, Sultan Maulana Muhammad akhirnya meninggal dalam pertempuran di Kesultanan Palembang pada usia ke-97 tahun. 4. Pangeran Ratu atau Abdul Mufakhir. Dalam usia 5 bulan,
Pangeran Ratu akhirnya menjadi Sultan Kerajaan Banten keempat 1596 sampai 1651. Sambil menunggu pangeran dewasa, untuk sementara pemerintahan dijalankan Mangkubumi Rana Manggala. Pada saat inilah pertama kali bangsa Belanda dengan pimpinan Cornelis de Houtman mendarat di daerah Banten tanggal 22 Juni 1596. 5. Sultan Agung Tirtayasa. Di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa 1651 sampai 1682, Kerajaan Banten mengalami masa kejayaan. Sultan Agung Tirtayasa selalu berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga tahun 1671 Masehi. Beliau mengangkat putranya jadi raja pembantu bergelar Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji. Namun akhirnya Sultan Agung Tirtayasa merasa kecewa dengan Sultan Haji karena telah menjalin kerjasama dengan Belanda. Perang saudara akhirnya terjadi dan Sultan Haji meminta bantuan Belanda untuk menyerang Sultan Agung Tirtayasa. Akhirnya Sultan Agung Tirtayasa tertangkap dan dipenjara di Batavia hingga wafat tahun 1691 Masehi. Peninggalan Kerajaan Banten. Bukti-bukti peninggalan kerajaan inilah yang bisa menceritakan kalau di Pulau Jawa pernah ada kerajaan Islam terbesar. Beberapa peninggalan kerajaan yang telah membuktikan kejayaan pada masa itu antara lain adalah 1. Masjid Agung Banten. Bangunan masjid ini merupakan bukti peninggalan dari kerajaan Banten sebagai satu-satunya kerajaan Islam di Indonesia. Masjid tersebut dibangun tahun 1652. Hingga kini masih berdiri kokoh dan terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kesemen. Ini merupakan satu dari 10 masjid tertua yang ada di Indonesia sampai sekarang. 2. Danau Tasikardi. Letaknya di sekitar Istana Kaibon dan merupakan danau buatan yang dibuat sekitar tahun 1570 hingga 1580 pada masa Sultan Maulana Yusuf. Luas Danau Tasikardi dulu sekitar 5 hektar dan dilapisi dengan batu bata dan ubin. Fungsi dari danau ini dulu sebagai sumber mata air keluarga kerajaan dan saluran irigasi sawah di sekitar Banten. 3. Vihara Avalokitesvara. Vihara ini sebagai salah satu bukti kalau pada zaman kerajaan Islam, toleransi antar umat beragama tetap terjaga dengan baik. Tempat ibadah bagi umat Buddha tersebut hingga saat ini masih terawat dan berdiri kokoh. Keunikan dari Vihara Avalokitesvara adalah pada dindingnya terdapat relief yang menceritakan legenda siluman ular putih Kerajaan Mataram kuno. 4. Meriam Ki Amuk. Di dalam benteng Spellwitch terdapat beberapa jenis meriam dan salah satu meriam yang paling besar ukurannya adalah meriam Ki Amuk. Meriam ini memiliki daya tembak yang sangat jauh dan daya ledakan luar biasa. Ini merupakan hasil rampasan Raja Banten terhadap Belanda pada masa perang. 5. Istana dan benteng. Peninggalan sejarah kerajaan Banten juga ada yang berupa istana dan benteng. Istana dan benteng tersebut ialah Istana Keraton Kaibon. Dulunya istana ini sebagai tempat tinggalnya Bunda Ratu Aisyah atau ibunya Sultan Saifuddin. Istana Keraton Sowan. Istana ini merupakan tempat tinggal sekaligus sebagai pusat pemerintahan Sultan Banten. Benteng Spellwitch. Benteng ini dibangun sebagai bentuk poros pertahanan maritim kekuasaan raja di masa lalu. Benteng Spellwitch ini dibangun pada tahun 1585 dengan ketinggian 3 meter serta memiliki mercusuar.